البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-200. Barakallahu fikum. Bagian atas perhatikan baik-baik. Qala al-muallifu asbahullah. Berkata al-muallif asbahullah, semoga Allah Taala memberikan pahala kepada beliau. Himayatu aqidatut tauhid, yaitu penjagaan terhadap keyakinan tauhid. Himayah, penjagaan akidah keyakinan tauhid ma'ruf, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam perbuatannya, dalam asma dan sifatnya. Karena Rasulullah SAW harisan kullal hirs ala an tabqa aqidatut tauhid naqiyatan khalisatan fi qulubil muslimin la yatasarraf ilaiha syakkun aw syirkun. Masya Allah. Dahulu Rasulullah SAW beliau sangat semangat sekali dengan seluruh rasa semangat, maksudnya benar-benar semangat. Untuk apa? Untuk atau agar keyakinan tauhid itu tetap dalam keadaan naqiyah, suci, khalisah, murni fi qulubil muslimin, di hati-hati kaum muslimin. La yatasarrabu ilaiha syakkun aw syirkun, tidak kemasukan padanya keraguan, tidak pula kesyirikan. Yatasarrab itu yatadakhal, paham ya? Maksudnya tidak kemasukan, tidak ada ikut campur dalamnya, tidak terkotori, tidak tersusupi keraguan, tidak pula kesyirikan. Buktinya mana? Buktinya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim mengenai keadaan orang-orang yang apa? Yang tauhidnya, imannya bersih daripada kotoran kesyirikan. Akan diberikan keamanan dan juga diberikan apa? Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yalbisu ay yakhlitu. Adzulm ay asyirk. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang mereka beriman wa lam yalbisu imanahum, tidak mengotori. Mereka orang yang beriman yang tidak mengotori imanahum, keimanan mereka bidzulmin, tidak mengotori, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antadil qulubuhum mu'allaqatan billahi wahdah fala tattaji illa ilaihi wa la tastaghith illa bihi wa la tatawakkal illa alaihi. Artinya, dan juga Rasulullah semangat sekali agar hati-hati manusia itu senantiasa bernaung di bawah apa? Di bawah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak mengarah kecuali hanya kepada Allah taala, tidak beristighatsah kecuali hanya kepadanya, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah taala. Jadi Rasulullah SAW sangat semangat sekali ya, memberikan motivasi, dorongan agar senantiasa menjaga apa? Akidah yang sahihah ini, keyakinan yang benar, tauhid, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Naam, dalam peribadatan. Fakana sallallahu alaihi wasallam kullama ra'a amran minal umur yud'ifu silatal muslimin bi rabbihim
wa i'timadihim 'alaihi wa'dah wa yuza'zi' aqidat at-tauhid min qulubihim asra'a ila tanbihil muslimin ilaihi bitahdhirihim minhu wa bayani khatarihi 'ala imanihim. Masyaallah. Maka termasuk bentuk semangatnya Rasulullah SAW untuk membentengi, menjaga tauhid ini. Dahulu setiap kali Rasulullah melihat suatu perkara yang bisa membuat lemah hubungan kaum muslimin dengan Rabb mereka, dan juga membuat lemah ketergantungan kaum muslimin terhadap Rabb mereka, wa yuza'zi aqidat at-tauhid, dan juga sesuatu yang bisa membuat membuat renggang, membuat pudar, paham ya? Nah, barakallahu fikum, membuat goncang keyakinan tauhid tersebut min qulubihim, dari hati-hati mereka. Apa yang Rasulullah lakukan? Asra'a ila tanbih, segera. Beliau segera memperingatkan al-muslimin, kaum muslimin, dari perkara tersebut. Bitahdhirihim, dengan memperingatkan mereka, wa bayani khatarihi, dan menjelaskan bahayanya kesyirikan, bahayanya perkara yang bisa membuat tauhid tersebut lemah. Nah, wa bayani khatarihi ala imanihim, dan menjelaskan bahayanya kesyirikan, bahayanya perkara yang bisa membuat lemah, nah, barakallahu fikum, terhadap keimanan mereka. Famin dzalika, termasuk diantaranya ya Rasulullah tanbih as-sihr, sihir. Ilmu sihir sangat berbahaya. Jangan sampai kita mencoba atau mempelajarinya, karena ilmu sihir ini adalah ilmu yang, nah, barakallahu fikum, yang pelakunya kalau seandainya mempelajarinya langsung terjatuh dalam kekufuran. Karena orang itu kalau belum terjatuh dalam kekufuran enggak bisa mensihir. Kenapa? Karena syaratnya ketika orang agar bisa mensihir itu mereka meletakkan syarat-syarat. Di antaranya menghina Al-Qur'an. Al-Qur'an diinjak-injak. Kemudian, nah, barakallahu fikum, dituliskan dalam tertulis dalam kitab-kitab mengenai jeleknya ilmu sihir, dan juga ilmu sihir mengandung unsur kesyirikan dan juga kekufuran. Di antaranya apa? Menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah haid. Itu pun dalam kamar mandi. Allahul musta'an, ngeri. Jadi tidaklah orang mempelajari ilmu sihir kecuali terjatuh dalam kekufuran. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika mengutus dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil saat itu, mengajarkan ilmu sihir bukan karena agar manusia belajar, menguji keimanan mereka. Apa kata malaikat tersebut? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian, menguji kalian, jangan kalian kufur. Maksudnya kalau kalian belajar, kalian terjatuh dalam kekufuran. Paham maksudnya ya? Nah, karena yang namanya tukang sihir itu dimanapun dia berada tidak pernah beruntung, ya kan? Nah, barakallahu fikum, la yuflihus sahir haitsu ata. Sihir itu tidak akan pernah beruntung, tukang sihir itu dimanapun dia datang. Karena apa? Karena bantuannya jin dan setan. Waliyadzubillah. Nah, kita lihat, wa huwa azaim waruqa wa 'uqadun. Ini sihir itu azaim, jimat-jimat, waruqa, ruqyah. Tapi ruqyahnya yang dibaca itu bacaan-bacaan yang Yang tidak jelas. Terkadang ayat dibolak-balik, paham ya? Di komat kami itu bacanya ya. Nah, 'uqadun, dan juga ikatan-ikatan. Kadang mereka mengikatkan rambut, diikat-ikat, kemudian rambutnya ditelup dengan darah, waliyadzubillah. Langsung dibakar, dimasukkan dalam botol, ditutup, kemudian diletakkan di mana. Intinya ilmu sihir sangat berbahaya sekali. Paham ya? Jadi rambut aja bisa menjadi sarana untuk untuk tukang sihir mensihir orang tersebut. Nah, Allah musta'an. Tu'assiru fil qulub wal abdan. Yang mana jimat-jimat ini, ruqyah-ruqyah ini, bacaan-bacaan ini, dan ikatan-ikatan tadi itu sangat mempengaruhi hati dan juga badan. Orang kalau kena sihir, antum perhatikan, lemas biasanya badannya. Badannya lemas, tidak bergairah, tidak punya semangat. Kemudian kalau dibacakan Al-Qur'an, panas, terasa. Nah, barakallahu fikum itu. Jadi pengaruhnya ke hati dan badan. Fayamrad, tiba-tiba sakit. Wa yaqtul, bisa membunuh. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawjih, dan bisa memisahkan antara suami dan istrinya, atau istri dan suaminya. Semula cinta jadi benci tiba-tiba. Semula benci menjadi cinta. Itu semuanya Nah, barakallahu fikum, imbas daripada ilmu sihir. Karena ilmu sihir para ulama menyebutkan as-sarf wal 'atf.
As-sarfu wal 'atfu. As-sarfu membikin orang berpaling. Al-'atfu membikin orang cinta. Di antaranya ilmu sihir adalah ilmu santet. Paham ya? Santet itu, nah barakallahu fikum, membikin orang yang semula benci jadi cinta. Paham ya? Nah, orang kalau udah kena santet kadang enggak terasa. Enggak terasa dalam artian enggak sadar gitu ya. Tiba-tiba kok senang, tiba-tiba kok barakallahu fikum suka. Itu hati-hati barakallahu fikum. Karena apa? Ilmu sihir hakikatnya apa tadi? As-sarfu wal 'atfu. As-sarfu membikin orang berpaling, benci, wal 'atfu membikin orang cinta. Wal a'yadu billah, bantuan jin. Ingat-ingat ya, modus-modus banyak sekali yang mereka kerahkan untuk apa? Mewujudkan ilmu sihir ini. Terkadang rambut dipakai, ludah juga bisa dipakai, pakaian juga bisa. Jadi hati-hati ya. Nah barakallahu fikum, Allah musta'an. Wa huwa syai'un yu'tamadu 'ala tasattur wal khafa. Sihir itu adalah sesuatu yang apa? Nam barakallahu fikum, yang disandarkan kepada perkara yang tertutup dan tersembunyi. Orang kalau mensihir itu jarang sekali terang-terangan itu. Ya enggak? Tukang sihir sembunyi biasanya, sembunyi di rumah tua, rumah angker katanya ya. Enggak ada penghuninya di situ. Ada kemenyannya, ada dupanya, ada bunganya. Paham ya? Kemudian ada darahnya, ada semacam nah barakallahu fikum terkadang apa? Rambut-rambut itu ya, sisir atau yang semisalnya, banyak ritual-ritual. Sembunyi biasanya. Sembunyi dan apa? Dan tertutup. Paham ya? Jarang sekali tukang sihir terang-terangan di lapangan itu. Paham ya? Ngapain Mbah? Menyihir orang itu. Enggak ada. Tukang sihir sembunyi, tersembunyi. Oleh karena itu terkadang kita sulit menyembuhkan orang yang terkena sihir kecuali mendapatkan apa? Bukhul-bukhulnya. Paham ya? Terkadang mereka ambil rambutnya diikat-ikat. Paham ya? Kemudian dicampur dengan apa gitu, dipoles-poles gitu, masuk dalam botol, dipendam sama dia. Paham ya? Dipendam sama dia ya, ditimbun. Nah, nimbunnya di mana? Dekat kuburannya Mbah Fulan misalkan. Akhirnya orang yang kena sihir kumat-kumatan terus. Diruqyah, dibacakan gini-gini ini enggak tahu. Akhirnya apa? Ketemunya setelah tahu bukulnya di situ, bongkar, diambil, dipecahkan, dibakar, diruqyah, selesai. Kadang ada seperti itu. Paham ya? Ada juga yang sihirnya lemah sehingga dengan ruqyah pun sembuh, ada juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya sihir ini bukan perkara yang bohong-bohongan, bukan sekedar nah barakallahu fikum modus-modus yang ada, tapi benar-benar ada realita. Rasulullah aja pernah enggak kena sihir? Rasulullah pernah. Rasulullah pernah disihir oleh orang Yahud. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Siapa yang mensihir Rasulullah namanya? Siapa yang tahu? Siapa? Labid ibn al-A'sam al-Yahudi mensihir Rasulullah, bayangkan. Itu Rasulullah, apalagi kita yang bisa dikatakan bukan Rasul, wala Nabi, wala sahabat, wala tabi'in, wala atba'ut tabi'in. Kita orang belakangan jauh sekali. Jadi sangat memungkinkan kalau terkena sihir, tapi kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita harus menjaga diri kita, harus membentengi diri kita dengan banyak-banyak membaca zikir. Zikir pagi dan petang. Paham ya? Zikir pagi dan sore dibaca, walaupun sedikit tidak masalah. Itu termasuk penjagaan. Ayat kursi, ayat penangkal setan, itu jangan lupa juga. Paham ya? Kalau antum baca itu sebelum tidur, aman insyaallah. Paham ya? Sampai pagi harinya, termasuk ayat penangkal setan kan ayat kursi itu. Nah, barakallahu fikum, kisahnya Abu Hurairah dengan setan yang suka mencuri apa? Sebagian harta yang Abu Hurairah jaga itu, harta sebagian harta zakat dicuri. Akhirnya laporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Setannya sempat memberitahukan kepada Abu Hurairah agar selamat tidak diganggu baca ayat kursi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Syahidnya barakallahu fikum, sihir ini perkara yang ada, kita harus waspada dan berhati-hati. Wa yastakhdimuhu as-saharah fi iqa'il adrar bin nas. Dan para tukang sihir, saharah itu jamak dari sahir, saharah, sahirun, kafarah, kafirun, fajarah, fajirun. Saharah ini jamak, mufradnya sahir. Dan para tukang sihir menggunakan ilmu sihir tersebut fi iqa'il adrar bin nas, untuk menjerumuskan manusia ke dalam perkara yang bahaya. Waqad hadara minhul Islam wa naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Islam telah memperingatkan darinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ilmu sihir tersebut. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Orang lalai, lengah, enggak banyak zikir, kosong pikirannya, sihir sama dia.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Awal mulanya enggak ada niat untuk menyihir. Tapi karena wah ini kayak kesempatan, orangnya kaya, hartanya MM-an ini. Kesempatan, apalagi dia enggak salat, enggak puasa, enggak zakat. Walaupun KTP-nya Islam, sihir sama dia. Karena ada kesempatan. Paham ya? Jadi waspadalah kan itu. Waspada terhadap apa? Naam barakallahu fikum bahaya sihir ini. Naam. Dengan cara membentengi diri kita senantiasa membaca zikir pagi dan petang dan juga yang semisalnya. Kita lihat hadisnya. Faqalat Naam barakallahu faqala yang tepat faqala ya, yang tepat ya. Karena hadisnya ini naam barakallahu fikum hadisnya Abu Hurairah. Rasulullah berkata faqalat itu kan keliru. Karena kalau faqalat kan berarti yang berkata perempuan, ya enggak? Yang tepat faqala. Taklisnya enggak ada itu. Paham ya? Kalau cetakan anak kayak gitu, kalau cetakan antum bagaimana? Sama aja kan? Sama aja, semua cetakannya sama ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu keliru. Taklisnya itu enggak ada yang sahih. Paham ya? Faqal Rasulullah mengatakan istanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan. Qalu segenap para sahabat berkata, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu 7 perkara yang bisa membinasakan ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Pertama, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, mensekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam peribadatan atau yang semisalnya. Kedua, wasihr, ini sihir. As-sihru huwa as-sarfu wal-'atfu. Sihir adalah apa? As-sarfu, membikin orang berpaling, benci, wal-'atfu, membikin orang cinta, senang, suka. Paham ya? Seperti itu. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, yang pertama syirik, kedua sihir, 7 perkara yang bisa membinasakan. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah Taala haramkan kecuali dengan hak. Bunuh orang, bunuh diri. Paham ya? Bunuh orang itu enggak masalah kalau ada alasannya. Seperti qisas, ya enggak? Rajam, murtad, itu ada alasannya. Tapi kalau tiba-tiba antum bunuh orang, nusuk orang gitu antum bunuh, antum bom bunuh diri, membikin keonaran, jangan. Haram barakallahu fikum. Na'am. Karena kita lewati, la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihdas salas. Darahnya seorang muslim tidak halal kecuali apabila disebabkan oleh salah satu 3 sebab. Pertama, as-sayyibu az-zani. Orang sudah menikah kemudian berzina, rajam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, qisas, boleh dibunuh, dialirkan darahnya. Ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lijamaah, orang yang meninggalkan agamanya berpaling dari jamaatul muslimin, murtad, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Paham ya? Nah, jadi menunjukkan bahwasanya selain itu haram antum, kita membunuh orang lain, mengalirkan darah kaum muslimin tanpa sebab, haram. Apalagi dengan apa? Dengan sebutan bom bunuh diri. Haram barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini, wa aklur riba, makan harta riba. Hati-hati ini. Sihir, syirik, sihir, bunuh orang tanpa ada unsur kebenaran, makan harta riba. Harta riba barakallahu fikum, hati-hati. Nah, baik riba yang bersumber dari bank atau riba yang bersumber dari pinjam meminjam yang tidak syar'i, atau nah barakallahu fikum makanan-makanan riba yang lainnya. Hati-hati. Jangan sampai kita memakan harta riba. Ancamannya berat. Apa ancamannya? Setelah dikasih ultimatum peringatan kok tidak segera kembali, justru makan harta riba, ancamannya perang melawan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Gitu ya. In kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Bayangkan itu, ancaman yang ngeri. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalau tobat, tinggalkan sisa-sisa riba tadi itu. Jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, ini ancamannya. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan, sudah tahu riba itu haram kok malah tetap eksis, tetap senang dengan ribanya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang coba? Kalau udah perang melawan Allah, kalah pasti. Melawan Rasulnya pasti kalah. Paham ya? Tapi apa? Akibat dibalik orang yang segera taubat dan meninggalkannya, apa balasannya? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Kalau taubat, harta kalian yang inti milik kalian.
Kalau kalian nyimpan uang di bank 10 juta, 10 juta itu milik kalian. La tatlimun wa la tutlamun. Kalian enggak mendolimi, tidak didolimi. Kenapa kok tidak mendolimi? Karena sebenarnya kita itu kalau nyimpan di bank, paham ya? Itu nanti kita bantu pihak bank untuk mendolimi orang lain. Uang 10 juta itu nanti sama pihak bank dipinjamkan 5 juta, 5 juta. Ketika minjamkan, pihak bank ngomong, ini 5 juta ini kalau ngembalikan 6 juta loh. Dolimi orang lain sudah. Kita walaupun nggak ikut ritual bank, ritual riba, tapi ikut apa? Melestarikan budaya di dalam bank itu, budaya ribawiyah, hati-hati. Nah terus bagaimana solusinya? Nggak usah disimpan di bank, nggak usah bank-bankan sudah, paham ya? Disimpan di rumah, dibelikan emas batangan pak, paham ya? Nah barakallahu fikum, simpan di dalam laci, dalam, nah barakallahu fikum berkas-berkas yang sudah aman, paham ya? Simpan di situ, nah barakallahu fikum. Tapi kalau bank-bankan jangan, kecuali darurat. Para ulama mengatakan kecuali darurat. Darurat itu kalau udah nggak ada solusi yang lain. Selama masih ada solusi yang lain, jangan bank-bankan. Bahaya, paham ya? Anak cuma nyimpan saja Ustaz, tapi nggak ikut ngambil bunganya, sama aja. Kenapa sama? Antum nyimpan uang di bank, uang antum digunakan untuk ritual ribawiyah. Antum nggak tahu, paham ya? Nah mendolimi orang lain gitu loh. Nah kalau tobat, ambil harta inti lagi 10 juta. Kalau pernah nyimpan uang di bank 10 juta, ambil 10 juta, la tatlimun wa la tutlamun. Kalian enggak didolimi, enggak mendolimi juga. Paham ya? Seperti itu, nah barakallahu fikum. Harta riba hati-hati. Laknat ancamannya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukila wa syahidai wa katibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan laknat pemakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi ribawiyah, dan yang mencatat. Sekretarisnya kena juga, hati-hati. Sekretarisnya, tukang parkirnya dikhawatirkan benar, tukang parkirnya. Ya makanya baju orange itu, paham ya? Nah barakallahu fikum, dikhawatirkan ya, karena apa? Menjaga kelestarian bank tadi itu. Nah barakallahu fikum, Allah musta'an, hati-hati. Berikutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dipasrai uang 50 juta, diamanai, tolong ini uangnya dibagikan kepada anak-anak yatim, sama dia malah dimakan, dibelikan apa? Karimun. Allah musta'an, bekas second 30 juta, tinggal 20 juta, yang 30 dia makan, haram. Paham ya? Amanahnya lihat, untuk apa amanahnya? Untuk orang-orang yatim, bagikan, selesai. Kasih mereka anak-anak yatim dengan harta yang diamanai. Nah ini penting, karena seringnya jam'iyat wal muassasat yang diterjemahkan di Indonesia, yayasan, barakallahu fikum, itu jarang sekali yang amanah seperti ini, jarang sekali, paham ya? Dan hampir semuanya tidak amanah. Kenapa? Karena nanti orang yang berurusan di bidang apa? Kertas tinta hitam di atas kertas putih, itu nanti akan mengatakan, anak capek, sudah nyebarkan ke sana kemari, butuh ini. Akhirnya bantuan masuk 100 juta, yang dipotong 10 juta. Enggak murni lagi sudah, alasannya banyak sekali. Uang capek, uang bensin, uang ini, uang itu, uang administrasi atau semisalnya. Paham ya? Oleh karena itu seperti kita, alhamdulillah, tidak ada yayasan wala syai', begitu datang bantuan, contohnya ya. Nah barakallahu fikum, Isa, ini ada amanah 50 juta. Tolong sampaikan kepada orang fuqara wal masakin. Ana yakin langsung sampaikan. Biidznillah. Paham ya? Enggak ada, wah ada uang capek, uang bensin. Enggak ada. Kalau yayasan ada. Paham ya? Itu udah ma'ruf. Banyak yang cerita tentang keadaan bagaimana nah barakallahu fikum ketika apa? Bekerja di balik yayasan tersebut. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Amanah itu sangat berat sekali. Amanah sangat berat sekali. Awal mulanya amanah ini siapa yang diperintahkan untuk mengemban? Nah barakallahu fikum. Siapa awal mulanya? Langit, paham ya? Bumi, gunung, mereka semuanya enggan, berat. Ternyata siapa yang megang? Wa hamalal insan, manusia. Wa kana dzaluman jahula, manusia itu zalum, suka berbuat kedzaliman, jahula, bodoh. Paham ya? Oleh karena itu hati-hati. Amanah penting sekali. Diamankan apa? 50 juta untuk pondok, kasih pondok. 50 juta untuk bagikan santri, kasih santri. Paham ya? Lihat amanahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. 50 juta untuk memberi makan santri, ya sudah dibelikan untuk yang diperlukan santri untuk dimakan misalnya. Seperti itu. Amanah penting sekali, barakallahu fikum. Na'am. Wa tawalli yaumaz zahf, dan juga lari dari medan peperangan. Perang lari dia. Nah, ini apa? Ini termasuk yang
Nah, barakallahu fikum, perkara yang bisa membinasakan yang keenam nih. Tawalli yaum zahab, perang lagi genting-gentingnya menyerang musuh, dia malah lari mundur ke belakang. Lari menyelamatkan diri biar selamat dari peperangan. Itu tidak dibenarkan. Na'am. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilat, menuduh seorang wanita atau laki-laki dengan tuduhan berbuat kekejian. Tuduhan berzina, tuduhan liwat, homo atau yang semisalnya, itu sangat berbahaya sekali. Karena tuduhan tersebut kalau tidak bisa datang bukti, dicambuk. Berapa kali cambukannya? 80 kali cambukan, enggak sembarangan. Bukan cambukan pelan-pelan gini, bukan cambukan yang benar-benar terasa gitu ya. Nah, 80 kali kalau enggak bisa datangkan 4 saksi, bayangkan. Jadi jangan bermudah-mudah menuduh saudaranya. Paham ya? Kaum muslimat, mukminat, muslimin, mukminin. Nah, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Orang-orang yang mereka memfitnah kaum mukminin dan mukminat, kemudian setelah memfitnah enggak tobat, memfitnah nuduh saja enggak tobat, falahum 'adzabu jahannam, dia mendapatkan ancaman neraka jahanam, wa lahum 'adzabul hariq, dan mendapatkan azab yang membakar, wal iyad billah. Muttafaqun alaihi, akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang terakhir, wa 'uqubatus sahir, dan hukuman bagi tukang sihir kalau ketangkap diapain kira-kira? Kalau tukang sihir ketangkap bagaimana? Siapa yang menghukum ini? Yang menghukum ini adalah waliul amr, pemimpin. Adapun rakyat sipil hanya nangkap enggak masalah, serahkan pada pihak yang berwajib. Paham ya? Karena rakyat sipil, nah barakallahu fikum, tidak punya wewenang dan hak untuk apa? Menghukum ini. Serahkan kepada waliul amr dengan hukuman bagaimana yang mereka letakkan. Wa illa, hukum asalnya dipenggal lehernya. Kita lihat ini. Wa uqubatus sahir, hukuman bagi tukang sihir fil Islam, dalam agama Islam, an yudrab unuquhu bis saif. Lehernya dipenggal dengan pedang. Mau misalnya ya, hukumannya apa? Abdullah, lehernya dipenggal dengan pedang, ngeri sekali. Nah, Allah musta'an, ngeri. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahir darbuhu bis saif. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal dengan pedang, dipenggal lehernya. Walladhi yankhadi' bi a'malis sahara, dan siapapun orang yang menipu dengan perbuatan-perbuatan tukang sihir, wa ya'tihim, dan mendatangi tukang sihir, yaltamis indahum syifaan, mencari kesembuhan di sisi tukang sihir, lima ridhi, untuk orang sakit keluarganya. Jadi dia datang ke tukang sihir minta disembuhkan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sihirnya online, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi sekarang mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana caranya orang bisa menghipnotis dengan cara online, dengan suara-suara, bujukan, rayuan, tolong nanti transfer ya sekian-sekian, akhirnya semua yang dalam rumah habis semuanya. Kena rayuan apa? Rayuan gombal tadi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, di rayu, dibujuk-bujuk, kena hipnotis. Allah musta'an, hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Naam, kita lihat sini, datang kepada tukang sihir, nah kemudian apa? Mencari kesembuhan di sisinya untuk apa? Untuk orang yang sakit. Au qada'ani maslahati, atau untuk menunaikan kepentingan dia. Biar naik jabatan, biar terpilih dari lurah, jadi apa? Jadi kadus, jadi kades, bupati. Sekarang di musim-musim mau pemilihan ini ya, datang ke tukang sihir. Hati-hati, Pak, ini nomor sekian tolong disihir Pak, biar nanti ketika coblosan tumbang. Wah, hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, sama kedudukannya. Wa saddaqahum fima yaz'amunahum min ad-di'a'i 'ilmil ghaib. Akhirnya orang yang datang ini membenarkan tukang sihir yang mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Mbah fulan, tolong Mbah, mobil kami hilang Mbah. Mobil yang mana ya? Mobil yang kemarin dipakai Mbah. Warnanya apa? Warnanya hitam. Oh iya, katanya, kata Mbahnya ini. Warna hitam yang belakangnya ada stiker RI ya, katanya. Paham ya? Dia nebak, ini Mbahnya nebak aja nih. Mbah tukang sihir nebak. Warna hitam, di belakangnya ada stiker RII, kemudian barakallahu fikum. Nah, sekarang berada di rumah si fulan, nomor platnya sekian-sekian. Tahu semua dia. Karena bantuan sihir, bantuan jin tadi ya. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Kadang nebak-nebak seperti itu. Nah, kalau benarkan ucapan mereka seperti ini, faqad kafar, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran, hati-hati. Faqad kafara bima
unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah apa? Kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilu dzalika, dalil mengenai hal tersebut qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tutunyiralah aw takahana aw tukuhinalah aw sahara aw suhiralah. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tatanyur, menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Burung ke kanan berangkat kerja, burung ke kiri terbang ke kiri, wah ini sial nih enggak jadi berangkat kerja. Burungnya kok bunyi terus, ngoceh terus, wah ini berarti alamat berkah ini berangkat kerja. Kok burungnya diam aja ya, udah kasih makan kasih minum diam aja, enggak berangkat kerja. Itu semuanya tatanyur. Tapi apakah burung aja Pak? Kucing bisa enggak Pak? Kucing bisa juga. Burung ini karena ma'rufnya di zaman jahiliyah dulu dengan burung. Kalaupun dengan kucing, kucing ngeyang-ngeyong aja, wah ini sial ini. Enggak berangkat kerja, ya sama aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, atau walang kadung. Walang kadung atau walang kadung, belalang itu yang gini tangannya itu. Kalau gini-gini berangkat kerja. Paham ya? Allah musta'an. Kadang orang itu macam-macam. Yang namanya modus. Paham ya? Namanya cuma sarana-sarana yang bikin untuk orang itu tertipu gitu ya. Allah musta'an. Nah, kalau gini-gini berangkat kerja, kalau yang kiri gini-gini, wah berarti sial. Bisa juga untuk apa tatanyur walaupun bukan burung. Nah, hati-hati ya. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tatanyur, menentukan nasibnya dengan burung, atau tutunyiralah, atau untuk orang yang apa? Meminta ditatanyurkan. Atau takahana, atau jadi dukun, atau tukuhinalah, atau meminta apa? Didukunkan. Atau sahara, atau yang sihir, atau suhiralah, atau orang yang minta disihirkan. Paham ya? Dua-duanya bukan bagian dari Rasulullah SAW. Dzakarahu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi Kitab At-Tauhid wa 'azahu lil Bazzar bi isnadin jayyid. Itu tulisannya keliru, tulisannya itu. Sambungannya keliru, isna, dalilnya harus sambung dengan alif harusnya ya, bi isnadin jayyid. Ya, tulisannya kadang kayak gitu ya, keliru ya. Yang terakhir wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, man atakahinan, barang siapa yang datangi dukun. Nah, dukun, datang ke dukun, tanya misalkan, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang diucapkan dukun tadi itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Allahumma musta'an. Sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang ke dukun, nanya, "Mbah, sapiku hilang, Mbah." Paham ya? Warnanya apa warnanya? Lah sudah nanya warnanya, tapi Mbah dukunnya enggak tahu ya. Paham ya? Katanya dukunnya tahu, semuanya tahu katanya. Masih tanya warnanya apa? Paham ya? Warnanya apa? Warnanya pink. Maksudnya warnanya apa ya? Metal ya. Warnanya metal. Kapan hilangnya? Malam Jumat, Mbah. Oh, ana tahu. Ana tahu. Mbahnya ini mungkin tahu bahasa Arab dikit, ana itu. Ana tahu katanya. Paham ya? Ana tahu itu. Sapinya sekarang di rumah si fulan, ternyata benar ada di sana gitu loh. Berarti apa? Bantuan setan. Hati-hati, itu ujian. Barakallahu fikum. Nah, terkadang benar ya, tebakannya itu benar. Karena setan-setan yang mengarah ke tukang sihir itu 100 kabar yang curi dari langit, yang benar cuma satu. Paham ya? Sebagai ujian tadi itu. Nah, rawahu Abu Dawud wa kharrajahu Ahlus Sunan al-Arba'. Nah, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, dikeluarkan juga oleh Ahlus Sunan al-Arba', pemilik sunan yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.